Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di bulan yang mulia ini, di bulan Dzulhijjah, di mana tidak ada hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah. Amal-amal soleh hamba-hambanya yang dilakukan, dikerjakan pada saat 10 hari di bulan Dzulhijjah ini begitu sangat dicintai dan utama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Paling tidak kita bersyukur nanti bisa melaksanakan zikir yang banyak, sedekah yang banyak, lalu puncaknya kita besok melaksanakan puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah dan bisa melaksanakan kurban. Masyiral muslimin rahimakumullah, saya sedikit menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi ketika memberikan penjelasan tentang kenapa puasa Arafah itu pahalanya menghapus dosa dan kesalahan 2 tahun, sedangkan di puasa Asyura itu 1 tahun. Jadi kalau puasa Arafah itu adalah ayukaffir sanah allati qablahu was sanah allati ba'dahu, jadi menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya, berbeda dengan puasa Asyura yang hanya 1 tahun. Jadi ketika ada pertanyaan, limadha Asyura yukaffiru sanah wa yauma Arafah yukaffiru sanatain, kenapa puasa Asyura itu menghapus dosa 1 tahun dan puasa Arafah menghapus dosa dan kesalahan 2 tahun. Beliau Ibnu Qayyim Al-Jauzi kemudian memberikan pendapat, al-awwal anna yauma Arafah fi syahri haram wa qablahu syahru haram wa ba'dahu syahru haram bi khilafi Asyura. Jadi alasan pertama, kata beliau, karena puasa Arafah itu berada di bulan haram, di mana juga sebelumnya yaitu bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan haram, dan sesudahnya nanti juga bulan haram yaitu di bulan Muharram. Jadi puasa Arafah itu berada di tengah-tengah 2 bulan yang juga bulan haram. Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, sebelumnya adalah bulan haram yaitu Dzulqa'dah, lalu kemudian sesudahnya itu adalah bulan Muharram yang itu juga merupakan bulan yang haram. Jadi 2 tahun. Itu pendapat beliau. As-sani anna shauma yaumi Arafah min khasa'isi syar'ina bi khilafi Asyura fadawwa'afu bi barakatil Mustafa. Kata beliau yang kedua disebutkan karena puasa di hari Arafah itu merupakan kekhususan syariat Nabi Muhammad SAW. Beda dengan Asyura, yang Asyura itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu diantara pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi ketika beliau menjelaskan tentang kenapa
2 tahun dan kenapa 1 tahun? Kalau 2 tahun itu puasa Asyura, puasa Arafah ini besok, lalu kemudian 1 tahun adalah puasa Asyura. Tetapi ada juga ulama yang kemudian memberikan gambaran, mengkiaskan tentang diterimanya amal sholat. Jadi kalau sholat seseorang itu diterima 1/4, ada yang 1/6, ada yang 1/8, itulah kemudian dijadikan analog bahwa puasa yang bisa menghapus dosa-dosa itu juga kualitasnya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Bisa menghapus sebelum dan sesudahnya, bisa juga tidak punya nilai. Sehingga kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita berusaha untuk menjadikan diri kita ini berpuasa dengan benar, juga bisa ditingkatkan kualitasnya besok hari sebagai puncak melaksanakan puasa Arafah. Yang kedua, tentu amal yang sudah sama-sama kita ketahui adalah amalan berkurban. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu, fasholli li rabbika wanhar. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah, itu beliau menyatakan bahwa amalan yang utama yang melibatkan anggota fisik kita adalah sholat. Tetapi amalan yang kemudian berkaitan dengan harta, maka yang paling utama itu adalah kurban. Maka jangan pernah kemudian meninggalkan amalan kurban itu. Selama kita mampu, jangan pernah untuk meninggalkan, karena itu adalah amalan yang paling utama berkaitan dengan masalah harta atau sedekah. Jadi yang pertama berkaitan dengan fisik atau anggota badan itu, amalan yang utama itu adalah sholat. Kita sudah mafhum semuanya. Cuma ini yang penting, yang selalu saya sampaikan, bahwa kata beliau, berdirinya seorang hamba itu cuma 2 kali saja di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita cuma berdiri 2 kali saja. Berdirinya pada saat kita melaksanakan sholat, dan yang kedua adalah berdirinya seorang hamba pada saat dia nanti akan dihisab di padang mahsyar. Maka kalau berdirinya seorang hamba ini benar selama di dunia, maka nanti berdirinya yang kedua di saat di peradilan Allah, keadilan hisab itu, maka juga akan benar dan bagus. Tetapi sebaliknya, ketika berdirinya seorang hamba di dunia, yaitu salatnya tidak baik, tidak bagus, maka itu juga akan menyulitkan berdirinya kedua kalinya di hadapan Allah pada saat hisab. Untuk itu penting buat kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat secara berjamaah ini. Di tengah-tengah saudara-saudara kita yang masih belum, barangkali yang masih belum dapat hidayah, kita doakan mudah-mudahan mereka pada akhirnya akan menjadi hamba-hamba Allah yang bisa melaksanakan salat dengan baik dan benar. Dan kita yang diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah ini tetap dalam keistiqomahan dan terhindar dari rasa ujub, bangga diri bahwa kita sudah menjadi orang baik. Karena seperti yang selalu kita sampaikan, bahwa amalan sebanyak apapun yang kita lakukan tidak akan bernilai kalau kemudian itu dikotori dengan rasa kebanggaan bahwa kita sudah cukup baik, bahwa kita sudah cukup menjadi orang yang di hadapan Allah itu terhormat. Tidak ada itu. Semata-mata ketaatan yang kita lakukan jauh akan kalah dengan huru-hara dan dahsyatnya kehidupan akhirat itu. Bahkan sebanyak apapun amal yang kita lakukan tidak bisa sebanding dan jauh sekali dengan nikmat yang akan diterima kalau Allah berkehendak memberikan surga itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kemudian berkorban itu menjadi sesuatu yang utama juga? Karena itu
merupakan pengejawantahan kita melaksanakan apa yang kita ucapkan ketika kita melaksanakan sholat itu. Di doa iftitah itu salah satu diantaranya berdasarkan Quran surat Al-An'am 162 kita berdoa kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, kurbanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Itu artinya pembuktian bahwa kita betul-betul melaksanakan ibadah kurban itu harus kita buktikan dengan berkurban itu. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, nah ini kaitannya dengan an-nusuk gitu, jadi sembelian atau kurban, maka harus dibuktikan hanya untuk Allah, hidup dan mati kita untuk Allah. Maka kemudian amat sangat wajar kalau kemudian kurban ini merupakan amal yang begitu sangat utama dan merupakan amalan yang berkaitan dengan harta yang paling utama. Ulama Malikiyah bahkan menegaskan bahwa ibadah kurban itu lebih utama daripada memerdekakan budak, walaupun ditambah dengan nilainya berlipat-lipat dengan harga nilai kurban itu. Maka pada saat kurban mengeluarkan harta di bulan Dzulhijjah, pada hari 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik itu akan punya nilai utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kemudian kita meninggalkan itu. Walaupun kita juga harus ingat bahwa kurban yang kita berikan, yang kita lakukan itu sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Jadi Allah tidak menerima daging-daging darah-darah itu, tetapi Allah menerima, lagi-lagi fokusnya di situ adalah Allah hanya menerima ketakwaan kalian. Jadi ketakwaan itu artinya adalah keikhlasan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu menyatakan Allah tidak butuh daging-daging darah-darah itu, tetapi ketakwaan, ya, keikhlasan dalam ketaatan. Seperti orang-orang musyrik yang biasanya itu membagikan daging dan darah untuk orang-orang yang kemudian sebagai bukti bahwa ingin menyenangkan Tuhan-Tuhan mereka. Nah, jadi onta yang besar kemudian dagingnya dibagi kemana-mana, lalu darahnya ditempel-tempelkan di dinding Ka'bah, itu yang menurut mereka adalah untuk kurban, sesembahan-sesembahan mereka. Bahkan ada juga yang kemudian daging-daging kurban itu dibakar lalu kemudian aromanya sampai ke langit. Nah, mereka beranggapan bahwa Tuhan mereka senang dengan aroma itu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yunani kuno itu. Ada pemotongan kepala kerbau juga, pemancaran darahnya di atas jembatan yang baru atau gedung-gedung yang baru, dan itu merupakan kesyirikan yang baru juga, semisal seperti itu kalau dilakukan. Jadi Allah tidak menerima itu, apalagi kelakuan-kelakuan syirik yang dilakukan seperti itu. Allah hanya akan menerima keikhlasan, ketaatan yang dilakukan hambanya itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting untuk sama-sama kita yakini bahwa apapun yang kita lakukan, kalau itu dilaksanakan karena Allah, maka pasti akan diganti yang lebih baik oleh Allah. Kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti akan diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh-contoh model seperti ini. Pertama, pengorbanan dan kesabaran kaum muhajirin. Jadi meninggalkan kota Makkah, lalu kemudian mereka ikut berhijrah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman mereka, lalu kemudian harta mereka, mata pencaharian mereka,
dan kemudian meninggalkan sanak keluarganya. Apa yang dibalas oleh Allah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mau berkorban ini diganti oleh Allah berupa kenikmatan dunia, kelapangan hidup, lalu kemudian mendapatkan sambutan persaudaraan yang hangat dari saudara-saudara mereka, kaum Ansar, dan mereka juga akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Jadi pasti Allah akan ganti. Kalau kita mau berkorban, pasti akan Allah ganti. Yang kedua, misalnya contohnya pengorbanan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengembangkan dakwah beliau, menghindarkan diri dari kaumnya, ayahnya, dan kekuasaan yang menyembah patung, diganti oleh Allah dengan anak-anak yang soleh, Ismail, Ishak, Yakub, dan kemudian diangkat menjadi nabi dan rasulnya. Jadi kalau orang sabar mau berkorban apapun ketaatan kepada Allah, pasti Allah akan ganti. Bisa jadi yang diganti dengan apa? Dengan anak-anak kita yang soleh, dan itu tidak mudah, tidak gampang. Allah akan memberikan hadiah ganti ketika kita mau berkorban, ketika kita mau kemudian taat kepada Allah, dengan ganti seperti anak-anak yang soleh itu. Nabi Yusuf alaihissalam, pengorbanan beliau dan kesabaran beliau untuk memilih penjara demi mempertahankan dirinya dari tuduhan melakukan maksiat, lalu kemudian ada ikatan dengan kekuasaan, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diganti juga dengan menjadikan Nabi Yusuf akhirnya menjadi orang terhormat karena kesabaran itu, dapat kemudian menikmati kesenangan hidup yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda Ashabul Kahfi juga begitu. Kesabaran pengorbanan Maryam, anak perempuan Imran, itu dibalas oleh Allah dengan mendapatkan bukti kekuasaannya. Allah memberikan kepadanya lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Intinya adalah siapa orang yang mau berkorban dalam keadaan ketaatan, dalam kesabaran itu, pasti Allah akan mengganti itu dengan sesuatu yang lebih baik, baik itu di dunia, terlebih nanti pada saat kita sudah di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sederhana saja kita akan menyampaikan tentang wajibnya kita berlaku baik dalam segala hal. Ini kaitannya dengan masalah syariat pengorbanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha katabal ihsan ala kulli syai, fa idza qataltum fa ahsinu al qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha wal yuhiddu ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu, rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu. Maka jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan kemudian menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam syarah Sahih Muslim itu, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis yang mencakup kaidah-kaidah keislaman, ya. Karena hadis ini menunjukkan keumuman perintah untuk berbuat baik dalam segala hal, ya. Jadi berbuat baik diberikan contoh di sini, bahkan membunuh maupun menyembelih pun harus baik. Ada perintah keumuman bahwa kita harus berbuat baik kepada siapapun,
bahkan kepada makhluk apapun. Yang menjadi menarik misalnya ada penelitian dari Dr. Zaki Abdul Karim, itu salah seorang ilmuwan dari India, ketika berceramah di pusat riset King Fahd Jeddah dulu itu, dia mengemukakan hasil penelitiannya bahwa jangankan orang, jangankan manusia, tumbuhan itu juga merasakan apa yang dilakukan oleh manusia. Ketika kemudian dilakukan penelitian, 2 orang yang melakukan percobaan di depan tumbuh-tumbuhan itu, 1 orang kemudian merobek-robek, berlaku kasar terhadap tumbuhan itu, lalu kemudian tumbuhan itu disambungkan dengan elektroda yang ada di komputer itu, lalu kemudian dicoba lagi 1 orang yang lain yang begitu sangat menyayangi tumbuhan itu, merawat, dibersihkan. Dan apa yang terjadi? 2 sikap orang itu ketika kemudian dipertemukan kembali dengan tumbuhan itu dengan melihat komputer, ketika ada orang yang menyakiti atau merusak tanaman itu, ternyata ada grafik yang muncul, di komputer itu, seolah-olah marah, dan itu tahu. Tetapi saat kemudian ada 1 orang yang diteliti tadi kemudian merawat, membaguskan tumbuhan itu, ternyata apa? Ternyata di grafik itu seperti melambai-lambai, seolah-olah menyambut dengan kesenangan. Artinya tumbuhan pun punya perasaan. Maka ketika orang melaksanakan haji pun di Makkah tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan. Ketika perang pun begitu. Begitu luar biasanya ajaran Islam ini, sampai tumbuhan pun memiliki perasaan itu, akan dinilai. Maka mungkin bapak dan ibu bisa merasakan itu ketika bapak memiliki seorang istri yang luar biasa, sangat hati-hatinya merawat tumbuhannya, begitu sangat mencintainya. Jangan kemudian dihina bahwa dia amalannya kecil. Bisa jadi dengan kemudian dia menghargai seperti itu, merawat, itu nilai surga buat dia. Tidak ada yang tahu. Bahkan kemudian kita tahu riwayat tentang orang yang kemudian diampuni dosanya ketika punya rasa kemanusiaan untuk menyelamatkan binatang, anjing yang kemudian kehausan itu. Begitu sangat bernilai apapun yang kita lakukan kepada sesama makhluk. Dan Islam, Allah sudah mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam hadis ini bisa dipahami pertama bahwa hukum berbuat baik itu adalah wajib. Jadi kalimat innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Jadi menunjukkan bahwa Allah mewajibkan berbuat baik kepada seluruh makhluk. Nah, kalimat wajib itu menurut sebagian besar ahli fikih dan ulama usul fikih itu ada pada kata-kata al-kitabah. Contohnya di dalam Al-Quran, innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi ada kalimat al-kitabah. Kemudian juga kita kenal ayat yang sudah sering kalau di bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Jadi kata al-kitabah itu, Rasulullah juga pernah menyatakan, inni hasitu an tuktaba alaikum salatal lail, aku khawatir salat malam ini atau salat tarawih itu diwajibkan atas kalian. Jadi memang kata-kata al-kitabah itu bermakna kewajiban, berarti berbuat baik itu adalah wajib. Apalagi kemudian Allah sendiri kemudian di dalam Al-Quran secara khusus menyuruh, memerintahkan kita untuk menjadi orang yang baik itu. Di dalam Quran surat An-Nahl 90 misalnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, kita disuruh berbuat adil dan berbuat baik. Di dalam ayat yang lain Quran surat Al-Baqarah 195 Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, berbuat baiklah,
sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik. Nah, apa yang dimaksud dengan berbuat ihsan itu? Jadi asal kata ahsana yusidu ihsanan, artinya adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi lakukan sesuatu yang baik yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi perintah berbuat baik ini menjadi sesuatu yang wajib bagi manusia. Tidak hanya baik tetapi juga yang terbaik. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sanak kerabat kita sesuai dengan kemampuan yang bisa menghasilkan nilai bakti kita di hadapan mereka. Saya selalu memberikan gambaran itu bahwa kalau kita diberikan anugerah akhlak yang baik, maka yang merasakan pertama kali itu adalah orang-orang terdekat kita, bukan orang lain. Sudahkah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita berbuat baik kepada istri kita kalau bapak-bapak ini? Sudahkah para istri itu kemudian berbuat baik kepada suaminya? Lalu sudahkah kita berbuat baik sebagai orang tua kepada anak-anak kita? Maka kalau kita dianugerahi akhlak yang baik, yang merasakan pertama kali itu adalah orang-orang yang di sekitar kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita. Jangan kemudian terbalik, orang lain begitu sangat kita hormati, kita takut salah di hadapan orang, tetapi betapa kasarnya kita, betapa kerasnya kita kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita. Ujiannya memang berat. Berbuat baik kepada istri kita itu sudah perintah dari Allah. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka dengan sesuatu yang betul-betul bagus. Saya selalu memberikan gambaran kalau dalam bimbingan perkawinan itu berbuat muasyarah bil ma'ruf itu adalah ucapan kita, perbuatan kita yang kita lakukan buat orang yang ada di sekitar kita itu yang terbaik. Cuma kadang-kadang kita kepada orang lain begitu sangat hormatnya, hati-hatinya, tetapi kepada orang-orang terdekat kita, kita tidak. Itu kesalahan besar itu. Seharusnya yang merasakan nikmat akhlak yang baik itu adalah istri kita, suami kita, anak-anak kita, tetangga kita. Itu sudah jelas perintahnya. Berbuat baik kepada tetangga itu hampir-hampir kemudian disangka nanti kalau kita sudah mati akan disuruh untuk mewariskan, dari saking disuruhnya untuk berbuat baik. Tetapi kenapa kemudian di hati kita, di pikiran kita terlintas untuk selalu ingin bermusuhan dan membuktikan permusuhan yang menang dengan tetangga? Kenapa kita sama orang lain menjadi baik, tetapi kepada orang-orang terdekat kita tidak menjadi baik? Bukankah Rasulullah SAW begitu sangat dicintai dan dibanggakan oleh istri-istri beliau, pembantu-pembantu beliau, orang-orang dekat beliau yang merasakan itu pertama kali. Ketika Aisyah ditanya setelah Rasulullah meninggal, sudah di usia sepuh beliau, ditanya bagaimana akhlak suamimu Muhammad itu. Lalu kemudian Aisyah menangis, lalu menyatakan ma'ajabu huluku Rasulullah SAW. Sungguh sangat menakjubkan suamiku Muhammad. Tidak ada seorang laki-laki yang sesayang dia, tidak ada laki-laki yang seperhatian dia. Luar biasa. Apakah kita sudah berbuat baik kepada istri kita sebagai penunjukan bahwa akhlak kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bagus ibadah kita, sudah ditunjukkan kepada orang-orang terdekat kita, istri kita, anak-anak kita. Begitu sebaliknya, ketika perempuan-perempuan diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, sudahkah punya ketaatan yang luar biasa kepada suaminya? Sudahkah santun? Sudahkah kemudian lemah lembut ketika berbicara kepada suaminya? Sudahkah selama ini kemudian ketika mau berbaring di peraduan antara suami dan istri, saling berhadap-hadapan seperti awal ketika pernikahan? Ataukah kemudian kita sendiri-sendiri? Bukankah Rasulullah SAW memberikan contoh saat kemudian Aisyah ditanya, apa kenangan yang paling manis dengan suamimu?
Saat kemudian aku mendapatkan giliran bersama dengan Rasulullah, beliau di tengah-tengah itu kemudian minta izin kepadaku untuk bisa melaksanakan sholat malam, menghormati dan menghargai seorang wanita luar biasa yang beliau lakukan. Rasulullah seperti itu. Bahkan disampaikan Rasulullah tidak senang habis Isya itu ada begadang-begadang itu, berbicara sesuatu yang tidak penting. Rasulullah tidak senang itu, karena persiapan untuk bangun di tengah malam. Tetapi begadangnya suami istri itu tidak apa-apa. Begadangnya suami dan istri, saya selalu memberikan gambaran bercandanya seorang suami dan istri itu pahalanya besar. Semua ini tidak akan punya nilai kecuali zikrullah, zikir kepada Allah. Tetapi ada di antara 3 perbuatan yang kemudian bernilai juga, bukan hal yang sia-sia. Apa itu? Mula'abatul rajul ila imraatihi, bercandanya seorang suami kepada istrinya. Selama ini apakah kita sering bercanda? Ketika sudah selesai melaksanakan ibadah dekat kepada Allah, apakah kita pulang memuliakan dan bercanda dengan istri kita, atau tetap memperlakukan komunikasi yang begitu sangat serius? Bukankah itu sudah diberikan gambaran, berbuat baiklah kamu kepada orang-orang terdekat kamu, sanak saudara kamu, lalu kemudian kepada orang tua kamu. Berbuat baik kepada tamu kita diperintahkan. Sudahkah kita sering berbuat baik kepada tamu kita yang datang? Sudahkah kita berbuat baik dalam hal meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dengan jalan kemudian berhenti dari perbuatan untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan itu dengan tidak banyak mengeluh? Berbuat baik kepada segala sesuatu, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik terhadap orang yang pernah menyalahi kita dengan jalan memaafkan dan tetap melakukan kebaikan, itu adalah afun jamil. Jadi penting untuk kita pahami bersama bahwa Allah begitu sangat menyukai perbuatan-perbuatan kita yang baik, yang terbaik dalam berinteraksi dengan seluruh makhluk Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi menarik pentingnya berbuat baik dalam segala hal ini. Di dalam hadis ini diberikan contoh untuk berbuat baik dalam hal membunuh yang diizinkan, dan berbuat baik dalam menyembelih. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibha. Maka jika kalian membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih, maka hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Jadi 2 contoh perbuatan ini, yaitu membunuh dan menyembelih, ini dikemukakan agar berbuat baik itu pun dilakukan dalam segala hal, yang bermakna bahwa membunuh dan menyembelih hewan itu terus dilakukan dengan penuh cepat, cara yang paling mudah, tidak bertindak berlebihan, dan itu adalah perintah berbuat baik dalam segala sesuatu. Saya ingin memberikan contoh cara dalam konteks membunuh yang diperbolehkan. Ada beberapa larangan dalam Islam itu. Pertama, dilarang untuk memutilasi, dilarang untuk mencincang dalam pembunuhan. Rasulullah SAW apabila mengutus pasukan untuk berjihad, beliau kemudian bersabda, "Ugzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ugzu wala taghullu wala ta'dziru wala tamsulu wala taqtulu walida." Berperanglah, kata Rasulullah, dengan menyebut nama Allah, di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah kalian, dan jangan berlebih-lebihan, jangan berkhianat, jangan mencincang-cincang musuh, jangan membunuh anak-anak. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah SAW itu nahan Nabi SAW anin nubba wal musalah. Jadi Nabi melarang perampasan dan mencincang-cincang musuh. Jadi tidak boleh membunuh kemudian dengan cara mencincang-cincang, memutilasi itu. Seperti apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Kaum musyrikin ketika perang, paman Nabi kemudian disobek-sobek, dicincang.
Itu tidak perlu. Islam tidak mengizinkan membunuh dengan jalan mencincang. Lalu yang kedua, Islam melarang membunuh dengan cara membakar. Jadi kasus pembakaran yang pernah kita saksikan, ada orang kok sampai dibunuh, dibakar, itu sudah keterlaluan. Di dalam hadis Sahih Bukhari itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah kemudian mengirim kami dalam salah satu datasemen. Abu Hurairah bercerita Rasulullah pernah mengirim kami dalam salah satu datasemen untuk kemudian berperang, ya. Beliau berpesan kepada kami, jika kalian menemukan si fulan dan si fulan, keduanya orang Quraisy, maka kemudian kata beliau, bunuhlah dia, ya. Berangkatlah lalu bunuhlah dia kalau ketemu dia. Sesungguhnya kalau ketemu dua orang ini bakar saja, kata Rasulullah. Dan sesungguhnya tidak boleh kemudian menyiksa seseorang dengan jalan membakar itu. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah. Oleh karena itu, jika kalian bertemu dengan kedua orang tersebut, bunuhlah keduanya. Awalnya Rasulullah menyuruh untuk membakar, tapi kemudian Rasulullah menyatakan tidak boleh dengan menyiksa dengan jalan membakar, ya. Tapi bunuhlah dia. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, la tu'adzibu bi'adabillah, jangan kalian menyiksa dengan siksaan Allah. Jadi membakar itu adalah siksaan dari Allah. Sebagian besar ulama kemudian memandang makruh untuk membakar, ya, dengan jalan membunuh dengan jalan membakar itu, termasuk binatang sekalipun. Jadi itu makruh hukumnya. Nah, yang berikutnya adalah konteks berbuat baik ketika menyembelih. Rasulullah SAW bersabda, wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Jika kalian itu menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Hendaklah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Dari sini kemudian bisa diambil kesimpulan bahwa penyembelihan ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah alat yang dipakai harus tajam, yang dapat mengalirkan darah. Ini bagian dari berbuat baik. Kepada binatang pun yang mau disembelih, berbuat baik, tajamkan. Lalu kemudian potong tenggorokannya, kerongkongannya dan urat lehernya sekaligus dengan cepat. Lalu kemudian membaca basmalah, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Jangan kamu memakan dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah, ya. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa suatu kaum yang baru saja masuk Islam, mereka membawa daging, memberi hadiah kepada Aisyah. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna qauman ya'tuna nabil lahmi la nadri adakaru smallah alaihi amla. Faqala Rasulullah SAW, sammullah alaihi wa kuluhu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada satu kaum yang datang kepada kami dengan membawa daging yang kami tidak mengetahui apakah disebutkan nama Allah pada saat penyembelihan itu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, sebutlah oleh kalian nama Allah, baca bismillah, lalu makanlah. Jadi kalau kita tidak tahu tentang apakah ini disembelih dengan baca bismillah atau tidak, makan di restoran atau di tempat lain, maka kemudian makanlah dengan bismillah lalu makanlah. Berikutnya adalah tidak mengasah pisau di hadapan binatang ternak itu, sembelihan itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW melewati seorang yang meletakkan kakinya di atas perut seekor kambing sambil kemudian mengasah pisau, sedangkan kambing itu melihatnya. Maka Nabi SAW bersabda, mengapa engkau tidak melakukannya sebelum ini? Atau apakah engkau hendak membuatnya mati dengan dua kematian? Luar biasa. Rasulullah mengajarkan berbuat baik, tidak boleh mengasah pisau di depan binatang yang mau disembelih. Berapa banyak dan betapa banyaknya orang-orang yang tidak paham tentang ini, kadang-kadang mengasah pisaunya di depan binatang yang mau disembelih.
tidak berbuat baik, sederhana, sekecil itu. Tetapi Rasulullah SAW menyuruh kita berbuat baik dalam segala hal, termasuk kepada binatang yang mau disembelih. Karena kita tidak menganggap binatang itu punya perasaan, karena kita tidak menganggap bahwa tumbuhan itu punya perasaan, lalu kita semena-mena. Padahal kata Rasulullah SAW bahwa Allah sudah mewajibkan kita berbuat baik dalam segala hal. Kemudian berikutnya, tidak boleh memotong sesuatu dari hewan sembelihannya hingga dia menyembelih benar-benar selesai dan tidak berlebihan dalam memotongnya. Saya ingin memberikan gambaran yang cukup luar biasa ketika syariat Islam itu dituduh kejam pada saat penyembelihan itu. Ternyata ada dua orang ilmuwan yang kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang cara model penyembelihan. Jadi kalau penyembelihan orang-orang Islam itu pakai syariat Islam itu seperti itu langsung gitu ya, tanpa harus dimatikan atau dipingsankan. Tapi kalau orang-orang Barat kemudian, orang-orang yang merasa sok pintar itu, Islam itu kejam, masa membunuhnya model seperti itu katanya. Sebenarnya yang bagus itu langsung dimatikan dulu, dipingsankan dulu, baru kemudian dibeleh supaya tidak kesakitan. Tentu kemudian ada dua orang staf ahli peternakan yang luar biasa itu, yaitu Profesor Scott dan Dr. Hazim, itu mengadakan penelitian mana yang lebih bagus model syariat penyembelihannya, seperti yang digambarkan oleh orang-orang Barat ini, orang-orang yang seperti ini dengan jalan dipingsankan lalu kemudian baru dibeleh, ataukah modelnya syariat Islam yang kemudian disembelih secara langsung itu. Lalu kemudian dua orang ilmuwan ini melakukan penelitian, dimasukkan chip di kepalanya sapi ya, untuk diteliti apakah kemudian lebih bagus syariat Islam atau kemudian model anggapan mereka. Jadi chip itu ada dua, chipnya yang EEG itu untuk melihat, mendeteksi apakah binatang itu mengalami rasa sakit. Yang satunya kemudian dengan diberikan chip yang namanya ECG itu untuk melihat bagaimana detak jantungnya pada saat disembelih itu. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, pertama, pada 3 detik pertama melihat binatang yang disembelih ini, tercatat bahwa EEG-nya atau rasa sakitnya yang dirasakan oleh binatang yang kemudian disembelih itu ternyata tidak ada ekspresi sakit apapun. Jadi yang kemudian kelonjatan itu hanya kedutan dari saraf dan otot yang kemudian disembelih saat itu. Jadi sama sekali di monitor itu tidak kelihatan ada yang namanya rasa sakit yang luar biasa. Bahkan terus beberapa detik kemudian itu mengalami seperti deep sleep, seperti tidur yang nyaman gitu berikutnya. Di monitor itu kelihatan, tidak ada EEG-nya itu menunjukkan rasa sakit, tidak ada sama sekali. Tetapi justru menunjukkan seperti orang yang tidur nyenyak. Adapun kedutan pertama itu adalah kedutan saraf dan otot saja. Pada saat disembelih itu cuma kedutan otot dan saraf saja. Tetapi kemudian di monitor ketika kemudian sapi itu disembelih dengan dipukul terlebih dahulu, dipingsankan, lalu kemudian disembelih, apa yang terjadi? Ternyata justru di monitor itu EEG-nya itu begitu sangat naik. Jadi mengalami rasa sakit yang luar biasa sapi itu. Ketika dipingsankan dulu, lalu kemudian disembelih, mengalami rasa sakit yang luar biasa. Begitu juga dengan ECG-nya, dilihat aktivitas jantungnya. Pada saat syariat Islam itu dilakukan dengan langsung, ternyata kerja jantung itu luar biasa untuk memompa semua darah keluar. Tetapi kalau di EEG-nya ya, di ECG-nya yang pakai pemingsanan itu, jantung itu melemah sehingga tidak bisa memompa keluarnya darah. Dan apa yang terjadi? Kalau semua darah kemudian dipompa dengan baik, maka akan dihasilkan hewan sembelihan yang cukup sehat dan menyegarkan. Tetapi di saat kemudian banyak darah yang tidak keluar, maka itu akan menghasilkan sembelihan yang tidak bagus dan tidak baik. Jadi kasus virus sapi gila itu juga
disebabkan karena model penyembelihan yang dipingsankan terlebih dahulu, baru kemudian dibeleh. Jadi akhirnya dua ilmuwan ini berkesimpulan bahwa penyembelihan dengan cara syariat Islam seperti itu jauh lebih baik dan akan menghasilkan nilai daging yang luar biasa dan menyegarkan dan sehat daripada proses penyembelihan dengan jalan dipingsankan terlebih dahulu. Jadi itu sudah syariat Islam. Jadi Bapak dan Ibu coba bisa menyaksikan hewan-hewan potongan seperti itu. Kalau makan di luar dengan syariat Islam itu akan kelihatan sekali bahwa tidak punya kesegaran dan kebaikan dari daging yang dimakan. Ternyata intinya pada akhirnya syariat Islam itu didesain Allah sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan menjadi hajat kita. Terakhir, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan masalah syariat ini, bahwa Dr. Carl Gavin itu salah seorang peneliti di Universitas Michigan di bidang kedokteran itu, beliau menyatakan begini, otak manusia itu, otak kita ini sudah diprogram, didesain oleh Allah sesuatu yang baik. Jadi jujur, berkata yang benar, tidak berbuat jelek, tidak menyakiti, itu sudah desain otak kita. Ketika para pakar ini melakukan uji coba, beberapa orang disuruh orang tertentu untuk berbuat salah, berbuat tidak jujur, berkata bohong. Apa yang terjadi? Saat itu dilakukan, maka ternyata kerja otak itu begitu sangat berat. Sangat berat. Ada aliran darah yang luar biasa dipompa kepada otak kita. Sebaliknya, ketika orang berbuat baik, berbuat apa adanya, sesuai dengan garis, tidak menyimpang, maka tidak ada aktivitas yang berat di otak kita. Itu penelitian dari Dr. Carl Gavin. Akhirnya beliau berkesimpulan, kalau orang itu kemudian jalannya lurus sesuai dengan syariat yang sudah ditegaskan, dalam konsep kita sami'na wa ata'na, tidak usah tanya, pokoknya ini perintah dilakukan, ada kurban dilakukan, tidak usah debat-debat segala macam, ada ketaatan, dengar kami taat, lurus jalannya, maka otaknya akan sehat. Sebaliknya, semakin banyak melakukan kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, kedustaan-kedustaan, ketika saat itu otak kemudian bekerja dengan keras, sehingga justru akan merusak banyak sel-sel dalam otak. Hati-hati. Artinya kalau kita berlaku lurus, sekali lagi, tidak banyak melakukan penyimpangan, begitu juga dengan otak kita, karena Allah sudah mendesain otak kita sesuai dengan kefitrahan kita. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi luruskan saja. Kalau hidup ini lurus, maka otak kita dan anggota tubuh kita juga akan mengalami hal yang sehat dan tidak ada kerja berat di otak kita. Tetapi sebaliknya, semakin banyak kita melakukan penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan, dusta-dusta yang kita lakukan, maka itu akan memberatkan otak kita, dan pada titik tertentu sel-sel otak ini akan menjadi lemah dan menjadi hancur karena perbuatan kita sendiri. Itulah fitrah Allah. Mengakhiri kajian kita kali ini, saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian apa yang kemudian disampaikan oleh Ibnul Jauzi itu. Saya mengulang yang kemarin itu, kunu kama amarakumullah yakul lakum kama wa'adakum ajibullah idza da'akum ujibtum idza da'utumuh. Lakukanlah, jadilah kamu orang-orang yang melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada kalian, maka Allah akan memberikan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian. Dan usahakanlah kamu menyambut panggilan-panggilan Allah, niscaya Allah juga akan menjawab apa yang menjadi permintaan-permintaan dan doa-doa kita. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan dan kebaikan ini, dan mudah-mudahan kita
bisa diterima amalnya di bulan Dzulhijjah ini, amal-amal saleh kita, puasa kita, zikir-zikir kita, termasuk kurban kita, sehingga nanti termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah karena selalu menghargai waktu dan selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Teruslah berlaku lurus di dalam fitrah Allah sehingga kita menjadi orang yang ringan dalam hidup ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.